Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih, kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saat ini saya Pendeta Cynthia Juliana Kristianti akan bersama-sama dengan kita semua di dalam permenungan pada saat ini. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang terus menjaga kehidupan kami sampai hari ini. Dan ketiga saat ini kami bersama-sama akan kembali merenungkan sabdamu. Biarlah kehidupan iman kami pun juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Juga kami boleh terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih, beberapa tahun yang lalu saya pernah berjalan-jalan ke sebuah perpustakaan arsip nasional. Di sana tersimpan begitu banyak dokumen-dokumen penting, catatan sejarah, surat-surat berharga, kisah perjuangan, dan semuanya itu dijaga dengan sangat rapi. Tetapi ada kondisi di mana di sana sunyi dan berdebu. Karena arsip-arsip itu hanya disimpan dan jarang disentuh. Saya pun kemudian merenung, jangan-jangan iman kita bisa jadi seperti itu. Sesuatu yang sangat berharga, tetapi hanya disimpan dalam lemari hati kita. Tidak dihidupi, tidak diperjuangkan, tidak dibagikan. Dan hari ini kita diajak untuk tidak menjadikan iman sebagai arsip kenangan rohani, melainkan sebagai nafas yang hidup, yang bergerak, yang memberi makna dalam setiap langkah keseharian kita. Salah sebuah kisah dari seseorang yang bernama George Mueller, dia adalah seorang yang cukup inspiratif. Di dalam kisah hidupnya, ia dikenal pada awalnya bukanlah sebagai orang yang hidupnya saleh. Dia seorang pemuda yang pernah hidup dalam tipu daya, hidup sembarangan bahkan dipenjara karena penipuan. Namun perjumpaannya dengan Kristus mengubah arah hidupnya dengan sangat radikal. Sejak saat itu, Mueller memiliki satu kerinduan besar, membuktikan bahwa Allah benar-benar hidup dan dapat dipercaya, bukan hanya di dalam khotbah-khotbah atau di atas mimbar, tetapi dalam kehidupan nyata. Ketika ia mulai melayani anak-anak yatim di Bristol, Inggris, Mueller mengambil keputusan yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Ia mengelola panti asuhan tanpa pernah meminta bantuan dana kepada siapapun. Tidak ada proposal, tidak ada pengumuman kebutuhan, tidak ada hutang. Ia hanya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi. Dan kurang lebih sekitar 10.000 anak yatim menjadi anak-anak yang dilayaninya semasa hidupnya. Suatu pagi dikatakan dapur panti asuhan benar-benar kosong. Tidak ada makanan, tidak ada uang. Anak-anak sudah duduk di meja makan dan Mueller melihat situasi itu. Namun ia tetap mengajak mereka semua berdoa, mengucap syukur. Dan dia bersaksikan beberapa saat kemudian seorang tukang roti datang membawa roti. Lalu disusul tukang susu yang membawa segerobak susu di depan panti yang harus segera mengosongkan muatannya. Dan George Mueller tidak hanya percaya secara teori, tetapi dari apa yang ia hidupi, ia hidup seolah apa yang ia imani itu sungguh benar. Sehingga pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan bukan hanya sekedar arsip rohani, dan justru menjadi gambaran bagaimana perjumpaan itu menjadi daya yang terus menghidupi perjalanan iman. Bapak Ibu Saudara kasih, kita semua punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kita juga pandai menyimpan iman kita. Kita tahu ayat-ayatnya, kita mengingat bagaimana pengalaman rohani di masa lalu. Dan juga merasa pernah dekat dengan Tuhan. Namun iman itu berhenti sebagai kenangan, bukan sesuatu yang kemudian menggerakkan hidup hari ini. Iman bisa menjadi arsip rohani, ada tetapi berdebu. Dan oleh karena itu Yakobus pasal 2 ayat 17 mengingatkan kepada kita semua bahwa firman Tuhan berkata dengan tegas demikian. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini tidak sedang menuduh,
tetapi membangunkan kesadaran kita bahwa iman yang hanya disimpan rapi, rapat, tanpa dijalani akan kehilangan kehidupannya. Bahwa iman bukan hanya sekedar apa yang kita tahu atau apa yang pernah kita alami, melainkan apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman sejati bukan sesuatu yang pasif atau benda mati. Ia adalah relasi yang hidup. Ia bernafas dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat. Saat kita tetap jujur meskipun kita merugi. Saat kita memilih untuk tetap taat meskipun kita belum melihat hasilnya. Saat kita tetap berharap meski keadaan belum berubah. Di sanalah justru iman bekerja. Ketika situasi mungkin terasa tidak aman, tetapi iman itu berfungsi dan hidup. Setiap kali kita berkata, dulu imanku kuat, kata dulu itu menjadi tanda bahwa iman sedang diarsipkan. Dan Tuhan tidak memanggil kita untuk percaya kemarin, bukan dahulu, tetapi hari ini. Bukan iman yang hanya dikenang saja, melainkan iman yang hidup, berfungsi dalam kehidupan kita. George Mueller menunjukkan bahwa iman tidak menunggu kondisi menjadi ideal. Iman tetap melangkah, dan di tengah langkah itu Tuhan menyatakan kesetiaannya. Iman yang dipakai akan semakin dikuatkan. Iman yang disimpan akan melemah. Dan hari ini kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apakah iman kita sedang kita gunakan atau hanya kusimpan di dalam hati? Sebab iman bukan arsip lama di dalam rak hati kita. Iman adalah keberanian untuk melangkah hari ini bersama dengan Tuhan, satu demi satu langkah. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita semua, sehingga kehidupan kita bukan hanya menjadi arsip rohani, tetapi justru menjadi daya untuk terus mengalami pertumbuhan dan kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar untuk tidak hanya mengenang apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami juga belajar untuk menjadikan itu semua sebagai sebuah daya yang semakin memperkuat kami untuk menjalani kehidupan iman kami. Kami belajar untuk taat, kami belajar untuk percaya, kami belajar untuk hidup dalam nilai-nilai kebenaran Kristus. Sekalipun perjalanan bukanlah menjadi perjalanan yang mudah, tetapi biarlah kehidupan kami boleh menampakkan iman yang hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalamnya, maka segala yang baik dari Tuhan pun, pertumbuhan dari Tuhan pun akan terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Dan biarlah kami pun juga boleh terus hidup memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.